Kemudian bab berikutnya, kata penulis rahimahullahu taala, babul haid. Bab tentang haid. Ya, di dalam pembahasan haid ini kita akan fokuskan pada 19 pembahasan. Yang pertama adalah definisi haid. Al-haid secara bahasa adalah as-sayalan. Hal yang mengalir. Hal yang mengalir. Dan kata haid itu sendiri ada pembahasan lain di dalam bahasa Arab. Banyak namanya. Haid disebut juga nifas. Ya. Disebut juga dhahkun. Nah, itu sebagian orang salah paham ya ketika membaca kisah istri Nabi Ibrahim. Fadhahikat. Ya, dia pahami istri Nabi Ibrahim tertawa. Dhahikat di situ adalah apa? Dalam keadaan haid. Sebab salah satu nama dari haid. Ada 9 nama tentang haid dimaklumi dalam buku fikih dan di buku bahasa. Secara istilah, haid adalah jarayanu damil mar'ah min mawdi'in makhsus fi awqatin ma'lumah. Haid adalah mengalirnya darah perempuan dari tempat tertentu pada waktu-waktu yang telah dimaklumi. Ya. Dan disebut dengan haid. Kalimat mengalirnya darah seorang perempuan, keluar darinya darah seorang laki-laki. Karena tidak ada laki-laki yang apa? Yang haid. Min mawdi'in makhsus, dari tempat khusus. Karena pembahasan haid itu bukan darah yang keluar dari hidung, dari tangan, dari kaki, tapi dari tempat khusus tertentu yang semua orang memakluminya. Kemudian haid itu keluar pada waktu tertentu. Ya, kalau keluarnya tidak menentu atau bukan pada waktunya, itu disebut dengan nama darah istihadah. Keluar darinya pembahasan istihadah. Akan datang nanti definisi darah istihadah. Dasar pembahasan tentang haid ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adha." Mereka bertanya kepada engkau tentang haid, katakanlah bahwa haid itu adalah adha, gangguan. Ya, dan kita akan bacakan beberapa hadis tentang haid di sela-sela pembahasan insyaallah taala. Ya. Dan sepakat para ulama ya, secara global ya, tentang dasar dan adanya pembahasan haid ini di pokok syariat kita atau di dalam syariat kita. Baik, ini tentang definisi haid. Ya, sebelum saya memulai di pembahasan haid ini, ya perlu saya berikan kaidah-kaidah secara global ya. Kaidah pertama, bahwa darah yang keluar dari perempuan itu tidak lepas dari 4 hal. Ya, darah yang keluar dari kemaluan perempuan tidak lepas dari apa? 4. Yang pertama darah haid. Yang kedua darah istihadah. Ya, darah haid sama dengan darah nifas ya. Haid dan nifas, kemudian istihadah. Yang ketiga adalah darah keperawanan. Selain daripada itu namanya darah rusak. Damun fasid. Darah rusak. Ini 4 darah yang keluar dari perempuan. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, perempuan di dalam masalah haid tidak lepas dari 5 golongan. Hanya ada 5 golongan saja. Yang pertama adalah perempuan pemula dalam haid. Yang kedua, perempuan yang memiliki kebiasaan dalam haid.
Yang ketiga adalah perempuan yang memiliki tamyiz. Kemudian yang keempat, perempuan yang istihadah. Dan yang kelima adalah perempuan yang bingung. Ya, ini istilahnya di pembahasan haid, mutahayyirah. Ya, kita akan terangkan nanti bagaimana bingungnya. Kenapa bisa bingung. Ya, ini akan datang pembahasannya. Jadi ini 5 global ya. Ya, 5 golongan dari perempuan di pembahasan haid. Baik. Jadi hampir seluruh pembahasan berkaitan dengan darah yang keluar dari perempuan tidak keluar dari 5 golongan ini. Nah, kita lihat pembahasan yang kedua, haid menahan perempuan terhadap 10 perkara. Ini 10 perkara akan disebut oleh Ibnu Qudamah konsekuensi kalau ada haid. Jadi apabila ada haid, itu menahan seorang perempuan terhadap 10 perkara. Ibnu Qudamah wa yamna'u asyrata asya'. Haid ini menahan 10 perkara. Iya. Yang pertama, mengerjakan salat. Kata beliau, fi'la shalah. Dilarang mengerjakan salat. Iya. Sebab orang yang haid, di masa haidnya tidak boleh melakukan perbuatan salat. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbalatil haidah fada'is salatah." Apabila haid telah datang, maka tinggalkanlah salat itu. Apabila haid telah datang, maka tinggalkanlah salat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, mengqadha salat. Yang dibahasakan oleh Ibnu Qudamah wa wujubaha. Ya, melarang dari kewajiban salat. Apa maksudnya melarang dari kewajiban salat? Ya, maksudnya salat yang sudah ditinggalkan oleh perempuan yang haid itu tidak wajib untuk dia qadha, tidak wajib dia ganti. Jelas ya? Iya. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya dilarang dari perbuatan salat dan dilarang dari kewajiban salat? Ya. Beda ya, dilarang berbuat tapi belum tentu kewajiban gugur, kan begitu? Sekarang misalnya dilarang salat, mungkin saja disuruh qadha setelah selesai haid. Tapi ternyata tidak, kewajiban juga gugur. Kalau dia haid, kewajibannya gugur, tidak perlu diqadha. Tidak perlu diqadha. Beda dengan puasa nanti. Hanya dilarang puasa kalau perempuan haid tidak boleh puasa, tapi kewajiban puasanya tidak gugur. Karena itu dia wajib mengqadha apa? Mengqadha puasanya. Wajib dia mengqadha puasanya. Nah, apa dalilnya bahwa gugur kewajiban salat bagi perempuan? Ya, dalilnya adalah hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Kanat ihdana tahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Adalah salah seorang dari kami haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diperintah untuk mengqada' puasa, namun kami tidak diperintah mengqada' salat. Nah, dan ini hal juga disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Kemudian yang ketiga, dari hari yang ditahan terhadap perempuan yang haid adalah mengerjakan puasa. Ya, itu diperbaiki ya, bukan mengerjakan salat. Mengerjakan apa? Mengerjakan puasa. Yang C itu, C mengerjakan salat diperbaiki menjadi mengerjakan apa? Mengerjakan puasa. Yang ketiga mengerjakan puasa. Kata Syekh wa fi'la as-siyam, kata Ibnu Qudamah, dan haid itu menahan seorang perempuan untuk melakukan puasa. Nah, ini sudah berlalu ya dalilnya dari hadits Aisyah. Ya, dan juga dalam hadits Abu Sa'id riwayat Bukhari dan Muslim, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah perempuan itu kalau dia haid, dia tidak salat dan tidak puasa? Iya. Kemudian yang keempat,
Kata Ibnu Qudamah, wa tawafa, bertawaf. Ya, perempuan yang haid dilarang untuk apa? Melakukan tawaf. Ini berdasarkan hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Aisyah ketika beliau ikut bersama Rasulullah menunaikan ibadah haji, begitu sampai di negeri Syarif atau di tempat yang bernama Saraf, beliau haid di situ. Nah, kemudian akhirnya Nabi perintah kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj, gaira an la tatufi bil bait hatta tatahuri. Kerjakanlah segala hal yang dikerjakan oleh orang yang haji, kecuali kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah sampai engkau suci. Maka di sini dilarang untuk melakukan apa? Melakukan tawaf. Iya. Melakukan tawaf hingga dia suci. Walaupun ini ada pembahasannya sebenarnya di pembahasan haji. Iya. Saya nggak tahu apa, kayaknya ada pembahasannya akan berlalu. Cuma tidak ada masalah, saya isyaratkan di sini, siapa tahu luput di pembahasan haji. Apakah di tawaf itu disyaratkan tawaf bertaharah atau tidak? Kalau perempuan haid sendiri sudah dilarang ya tawaf. Iya. Ini dua pendapat di kalangan ulama yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan didukung oleh sejumlah ulama kita di masa ini, bahwa perempuan atau bahwa orang yang berhadas boleh melakukan tawaf. Boleh melakukan apa? Tawaf. Karena itu di keadaan tertentu, misalnya di masa sekarang ini, pelaksanaan haji itu adalah waktu yang sudah dipastikan. Iya. Dari setiap negerinya masing-masing sudah ditentukan batasan haji 40 hari. Ya, kalau Indonesia 40 hari ya. Yang negeri yang lainnya mungkin ada yang kurang, ada yang lebih. Iya. Dan subhanallah, seorang perempuan kadang haid. Masih haid dan dia harus ikut bersama rombongan pulang ke negerinya. Kalau dia tidak tawaf, maka apa? Akan menyebabkan dia luput. Ya, dan tidak sempurna hajinya karena tidak melakukan tawaf ifadah. Apakah di kondisi ini perempuan haid boleh melakukan tawaf? Ini letak ijtihad yang benarnya bahwa boleh seorang perempuan tawaf di sini karena alasan darurat. Dan memang pada asalnya ya kembali kepada akar permasalahan itu tadi tentang masalah tawaf di Ka'bah, apakah disyaratkan harus bertaharah atau tidak. Dan benarnya tidak disyaratkan harus bertaharah. Cuma ini nas dari Nabi larangan bagi perempuan secara khusus tawaf di mana? Di Ka'bah. Baik. Kemudian yang kelima, membaca Al-Quran. Kata Ibnu Qudamah, wa qira'at Al-Quran. Dan membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran. Iya. Tentang masalah larangan membaca Al-Quran ini dipetik pendalilan oleh sebagian ulama. Mereka berdasarkan dengan hadis, beberapa hadis. Seperti la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an. Tidak boleh perempuan yang haid, laki-laki yang junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Ya, hanya saja hadisnya ada kelemahan di dalamnya. Ada beberapa riwayat dan semuanya ada kelemahan. Ada kelemahan. Iya. Karena itu para ulama berbeda pendapat tentang masalah membaca Al-Quran. Boleh atau tidaknya. Ya. Sebagian ulama yang lain berpendapat boleh perempuan yang haid membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya. Karena menyentuh akan datang pembahasannya nanti ya. Ya. Boleh membaca Al-Quran. Karena tidak ada nas tegas melarang hal tersebut. Bahkan ada nas-nas yang cenderung menunjukkan pembolehan. Seperti tadi Aisyah hanya dilarang apa? Di musim haji. Hanya dilarang tawaf. Ya, dan dimaklumi orang yang melakukan haji beribadah. Ya. Dan di antara ibadah yang disyariatkan dia membaca apa? Al-Quran. Ya. Dan Nabi kata Aisyah,
Kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Beliau mengingat Allah pada segala keadaan. Mengingat Allah pada segala keadaan. Ini dari dalil-dalil yang cenderung menguatkan bahwa perempuan yang haid itu boleh apa? Boleh membaca Al-Quran. Jelas ya? Jadi poin yang kelima yang disebut oleh Ibnu Qudamah tentang baca Al-Quran dilarang bagi perempuan yang haid. Ini ada pendapat yang lain yang lebih kuat. Bahwa dibolehkan bagi seorang perempuan membaca Al-Quran. Ya, dan tentunya kebersamaan kaum muslimin bersama Al-Quran pada segala keadaan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan apabila hal ini dilarang terhadap seorang perempuan akan terjadi masyaqqah yang sangat besar. Ya, sebab seorang perempuan juga perlu untuk membaca Al-Quran, menjaga hafalannya. Ya, kemudian mendidik anak-anaknya, mendengarkan Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran dan seterusnya. Ya, karena itu kalau dilarang, maka ini adalah hal yang sifatnya masyaqqah yang sangat besar. Iya. Baik, kemudian yang keenam, memegang mushaf. Ya, beda ya antara membaca dengan apa? Memegang mushaf. Ya, memegang mushaf ini ada hadits, la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali apa? Dia suci. Ini hadits datang dari beberapa jalan. Pada setiap jalannya ada kelemahan. Hanya saja seluruh jalan-jalannya boleh dikuatkan, boleh dihasankan. Ya. Hanya saja kata la yamassul Qur'an illa tahir, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali dia suci. Apa makna suci di sini? Tahir di sini. Nah, ini mengandung kemungkinan. Sebab tahara itu ada 4 hal. Orang yang suci ada 4 penggunaan. Yang pertama suci bermakna dia berwudu. Yang kedua suci, tahir bermakna dia tidak junub. Ya. Penggunaan yang ketiga suci bermakna dia tidak najis. Tidak ada najis yang melekat di tubuhnya. Penggunaan yang keempat suci bermakna dia seorang muslim. Bukan musyrik. Bukan kafir. Jadi ini 4 penggunaan tahir. Tahir mana yang diinginkan di sini? Di dalam hadis tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Ini yang apa? Tidak begitu tampak di dalam riwayat. Jelas ya? Baik. Hanya saja telah syah dari kebanyakan sahabat, bahkan sebagiannya menukil mirip kesepakatan di kalangan para sahabat tentang tidak bolehnya menyentuh apa? Menyentuh Al-Quran. Maka ini menguatkan pendapat bahwa perempuan yang haid tidak boleh menyentuh Al-Quran. Iya. Jelas ya? Ini lebih hati-hati. Walaupun sebagian dari guru kami seperti Syekh Mukbil rahimahullah, beliau memandang boleh sebab tidak ada nas tegas. Iya. Tidak ada nas tegas dalam hal ini. Nah, memang ada dalam sebagian riwayat, dan ini saya pernah diskusikan kepada Syekh rahimahullah. Di sebagian riwayat yang membawa hadits ini adalah seorang sahabat. Yang Nabi berkata kepadanya, jangan kamu pegang Al-Quran kecuali kamu suci. Karena dia seorang muslim, maka suci di sini bisa diarahkan maknanya. Pada suci bermakna apa? Bersih dari najis, apa bersih dari berwudu ataupun dia dalam keadaan bukan junub. Ya. Hanya saja Syekh berkata bahwa riwayat tersebut lemah. Kita hanya menguatkan potongan riwayat ini saja. Adapun bahwa itu adalah sahabat, itu riwayat tidak ada pendukungnya. Nah, beliau di dalam hal ini punya sisi kekuatan dari sisi pendalilan, membolehkan secara umum. Hanya saja kita ada pembahasan di pembahasan usul fikih tentang ucapan sahabat, perbuatan sahabat. Apalagi hal tersebut berasal dari sahabat, sebagiannya menukil kesepakatan di kalangan sahabat. Maka ini harusnya lebih kita hormati dan kita terima. Karena itulah memegang mushaf bagi seorang perempuan yang haid, ya, hendaknya dia apa? Ditinggalkan. Dia membaca Al-Quran, silahkan dia baca dari hafalannya. Silahkan dia baca dari hafalannya. Sekarang banyak kemudahan. Dia boleh mendengar dari kaset, dari radio, atau dari rekaman. Ya, adapun memegang mushaf, ini tidak diperbolehkan. Berikutnya,
Kata Ibnu Qudamah, wal lubsa fil masjid. Larangan berikutnya berdiam di masjid. Iya. Berdiam di masjid. Bagi orang yang mengatakan tidak boleh berdiam di masjid, mereka berdalilkan dengan hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Ketika Rasulullah berada di masjid, kemudian Nabi mendekati rumahnya karena rumah Nabi ya berdekatan dengan masjid. Beliau pun berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, nawilini thiyab." Wahai Aisyah, ambilkan bajuku. Faqalat, "Inni haid." Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, saya haid." Ya, karena itu Aisyah tidak mau mengambilkan bajunya. Ya. Kata Nabi, "Inna haidataki laysat fi yadik." Sungguhnya haid kamu itu bukan di tanganmu. Ya, kalau sekedar memberikan saja tangan masuk ke masjid itu tidak ada masalah. Nah, dari dalil ini dipahami bahwa perempuan haid yang dipahami oleh Aisyah asalnya tidak boleh ke masjid. Sehingga memasukkan tangan ke masjid saja oleh Aisyah dianggap hal yang apa? Hal yang tidak boleh. Karena itu Nabi mengingatkan bahwa haidmu bukan di tanganmu. Bukan berada di tanganmu. Nah, ini pendapat bagi para ulama yang melarang berdiam di masjid. Hanya saja ada pendapat yang kedua yang lebih kuat daripada ini, yang mengatakan bahwa perempuan yang haid boleh masuk di masjid, iya, apabila ada keperluan dan dengan syarat, iya, masjid itu terjaga dari darah yang dikhawatirkan menimpa masjid kalau seorang perempuan haid berada di masjid. Nah, ini berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya hadits Aisyah, "If'ali ma yaf'alul hajj." Kerjakan apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Yang dilarang kepada Aisyah cuma tawaf saja. Adapun masuk ke masjid tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tentang kisah perempuan hitam yang tinggal di masjid. Dia punya kemah di masjid, biasa membersihkan masjid, dan dimaklumi bahwa perempuan punya kebiasaan bulanan. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa boleh perempuan itu berdiam di masjid. Hanya saja harus dikompromikan antara dalil. Karena itu kita katakan bahwa seorang perempuan apabila dia menjamin tidak ada darah yang menetes di masjid, apalagi di masa ini banyak kemudahan dengan adanya pembalut-pembalut, hal-hal yang memudahkan perempuan. Iya. Kemudian disyaratkan juga dia masuk ke masjid untuk keperluan. Ya, sekadar keperluannya saja. Ya, maka ini insyaallah taala tidak ada masalah. Ya. Kalau misalnya dia masuk untuk menghadiri ceramah, menghadiri pelajaran, ya, membaca Al-Quran atau semisal dengan itu, tidak ada masalah insyaallah taala. Ya. Baik, demikian pula kalau perempuan misalnya menunggu di luar masjid, akan menjadi hal yang tidak baik misalnya baginya, sedangkan di masjid ada tempat khusus bagi perempuan, maka tidak ada masalah dia menunggu di dalam masjid. Ini beberapa bentuk hajat dan keperluan. Berikutnya dari hal yang dilarang, yang keberapa sekarang? Yang ke-8 ya. Yang dilarang berikutnya berjima pada kemaluan. Ya, kata Ibnu Qudamah, wal wata'a fil farj. Melakukan jima pada kemaluan. Ya. Karena ini di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Jauhilah perempuan itu di masa haidnya. Jangan kalian dekati mereka sampai mereka itu suci. Ya, sampai mereka suci. Jelas ya? Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man atam ra'atahu wa hiya haid, siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan dia haid, falyatasaddaq bidinar aw nisfihi. Ya, ini hadits Ibnu Abbas, riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Jarud dan selainnya. Nah, siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan si istri ini haid, hendaknya dia bersedekah dengan 1 dinar atau dengan 1/2 dinar. Diterangkan adanya kafarah bagi siapa yang melakukan hubungan suami istri. Ini hadits sahih ya. Hadits sahih. Yang ada sebagian ulama yang mengatakan lemah. Ada kegonjangan di dalam hadits.
Tapi yang benarnya tidak ada kelemahan, tidak ada kegoncangan. Karena dua jalannya bisa ditarjih. Ya, tidak ada ittirab di dalamnya. Dan ini dasar tentang adanya kafarah bagi orang yang melanggar melakukan hubungan suami istri ya dengan perempuan atau dengan istri yang sedang haid. Kafarahnya membayar apa? 1 dinar. 1 dinar itu nilainya akan datang nanti di pembahasan zakat 4,25 gram emas. Iya. Itu 1 dinar. Jadi dia diberikan pilihan membayar 1 dinar atau setengah dinar. Setengah dinar. Iya. Silahkan dia hitung berapa harga 1 gram emas di mana? Di pasaran. Kalau harganya 500.000, berarti dia wajib membayar berapa? 2.125.000. Iya. Betul ya? Baik. Atau dia bayar setengahnya. Dia bayar setengahnya. Iya. Yang dilarang di sini hubungan suami istri. Jima. Karena itu saya tegaskan ya, walaupun kadang kita pakai bahasa kinaya, tapi di sini saya tidak pakai bahasa kinaya di penyebutan pilar. Jima. Pada kemaluan, supaya tegas semuanya. Ya. Adapun berintiman dengan istri selain daripada jima, ini adalah hal yang apa? Hal yang diperbolehkan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Kerjakan segala sesuatu kecuali apa? Kecuali nikah, yaitu kecuali hubungan suami istri. Kemudian yang ke-9 yang dilarang adalah melakukan talak sunni. Kata beliau, wa sunnatat talaq. Ya, karena seorang yang melakukan talak sunni akan datang di pembahasan talak nanti. Disyaratkan beberapa syarat talak sunni itu. Salah satu syarat talak yang di atas sunnah, kalau dia mentalak istrinya bukan di masa haidnya. Ya, maka siapa yang mentalak di masa haid, maka dia tidak mentalak dengan cara yang disunnahkan. Tidak mentalak dengan talak yang sunni namanya. Baik. Dan ini akan datang kita sebutkan nanti pada tempatnya hadits Ibnu Umar tentang hal ini. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya yang ke-10. Wal-i'tidada bil ashhur. Ini yang terakhir. Ya, dan dilarang beriddah dengan jumlah bulan. Jadi perempuan yang haid. Ya. Perempuan yang haid. Dia tidak boleh menjalani iddah dengan bulan. Karena menjalani iddah dengan 3 bulan atau dengan 2 bulan bagi perempuan budak, ya, itu hanya untuk perempuan yang tidak haid. Adapun perempuan yang haid, iddahnya dia jalani semasa dia apa? Adalah semasa haidnya, sebanyak dia haid, 3 kali haid. Iya, salah satu kuru, 3 kuru. Iya, 3 kuru. Jadi beriddah dengan bulan ini tidak diperbolehkan untuk perempuan yang haid. Jelas ya, ada yang akan datang insyaallah pembahasannya nanti di pembahasan iddah. Jenis-jenis perempuan yang iddah. Nah, saya kira ini 10 pembahasan 10 hal yang dilarang 10 hal yang dilarang atau hal yang menahan ya terhadap seorang perempuan yang haid. Baik, kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Pembahasan yang ketiga, konsekuensi keberadaan haid. Kata beliau, wa yujibul ghusla. Ya, konsekuensi pertama, kewajiban mandi. Nah, jadi kalau misalnya ada perempuan yang haid sudah suci, konsekuensinya dia wajib mandi setelah itu. Ini berdasarkan ayat Al-Quran. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah bahwa haid itu adalah gangguan. Jauhilah perempuan pada masa haidnya. Dan jangan kalian dekati para perempuan itu sampai dia suci. Faidah tatahharna, kalau mereka sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangilah mereka. Ini sisi pendalilannya di sini. Faidah tatahharna,
apabila dia sudah suci. Sudah bersuci. Beda ya antara sudah suci dan sudah apa? Bersuci. Ya, seorang perempuan dia melihat tanda bersihnya. Tanda bersih perempuan dimaklumi ya. Tanda putih. Disebut, dikenal di kalangan perempuan al-qassatul bayda. Iya. Tanda putih agak tebal sedikit, ya, mirip dengan warna kapur. Dimaklumi di kalangan para perempuan. Jelas ya? Ini al-qassatul bayda namanya, tanda suci. Dia sudah melihat tanda suci jam 10 pagi. Nah, tapi belum mandi. Maka di sini belum boleh ada hubungan apa? Suami istri. Nanti setelah mandi baru boleh. Karena itu dalam ayat dikatakan la taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kalian dekati sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, nah itu baru fa'tuhunna, silahkan kalian datangi. Nah. Baik. Jadi ini ayat dalil tentang wajibnya perempuan haid untuk mandi. Dan ini banyak di dalam hadis yang menunjukkan tentang kewajiban mandi. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah sebagai tanda balik. Kata beliau wal bulugha. Ya. Jadi perempuan yang haid ini menunjukkan bahwa dia telah apa? Telah balik. Ya, karena ini adalah tanda khusus bagi perempuan. Ya, bahwa dia telah balik. Dia telah balik. Walaupun secara umum perempuan sama dengan laki-laki dalam tanda balik. Dan tanda balik anak Adam ada 3. Yang pertama kalau dia sudah mimpi basah. Yang kedua kalau sudah tumbuh rambut di seputar kemaluannya. Dan yang ketiga apabila sudah berusia 15 tahun. Ini laki-laki dan perempuan sama. Untuk perempuan ada tanda yang keempat. Yaitu apabila apa? Dia telah haid. Baik. Kemudian konsekuensi yang ketiga sebagai hitungan iddah. Sebagai hitungan iddah. Ya, jadi kalau dia sudah haid, maka itu adalah tanda iddahnya. Ya, tergantung iddah bagaimana. Kadang istibra, kadang iddah. Karena dia ditalak. Ya. Dan akan datang nanti insyaallah ta'ala pembahasannya di pembahasan iddah. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, pembahasan berikutnya, ini di pembahasan yang keempat ya, apabila darah terputus, 2 hal diperbolehkan, walaupun belum mandi, berpuasa dan melakukan talak. Nah, kata Ibnu Qudamah, kaidan qata'ad dam, kalau darah sudah terputus, maksudnya darah sudah berhenti, tapi belum mandi. Ya, ubiha fi'lus shaum, boleh untuk berpuasa. Jadi seorang perempuan dia suci, misalnya pas adzan sudah kelihatan apa? Tanda sucinya. Iya. Belum mandi. Maka di sini dia boleh apa? Dia wajib berpuasa walaupun belum mandi. Nah, demikian pula talak. Jadi kalau suami misalnya sudah menunggu untuk si istri dia haid, setelah haid begitu bersih, ya. Misalnya si istri bersih jam 6 pagi dan suami ingin segera mentalaknya di pengadilan jam 10 pagi, ya. Kemudian si istri tidak mau mandi untuk menunda misalnya, tidak ada masalah, talaknya sah. Ya. Baik. Ini contoh ya, contoh. Ya, supaya diperjelas apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di sini. Baik, dan 2 konsekuensi ini dimaklumi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza taharat talliqha insya." Kalau dia sudah suci, talaklah kalau kamu berkehendak. Nah. Baik. Pembahasan yang kelima, penegasan bahwa seluruh larangan yang telah berlalu tidak diperbolehkan hingga seorang perempuan selesai mandi. Kata beliau, walam yubah sa'iruha hatta tattasil. Adapun selainnya, ya ada 10 ya, yang tidak boleh. Yang selainnya itu tidak boleh kecuali kalau sudah apa?
sudah mandi. Nah, kemudian di sini diterangkan oleh Ibnu Qudamah pembahasan yang keenam, pembolehan hubungan intim dengan perempuan haid tanpa jima dan batasan-batasan hubungan intim tersebut. Kata beliau, wa yajuzul istimta'u minal haidhi bima dunal farji. Boleh istimta', ya, berintim dengan perempuan yang haid bima dunal farj. Tapi ingat, pada apa yang dibawa kemaluan. Iya. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, isna'u kulla syai'in ghairan nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Maksudnya nikah di sini apa? Hubungan suami istri. Riwayat Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Dan di sebagian riwayat Aisyah menyebutkan bahwa kadang hal itu dilakukan oleh Nabi. Nabi memerintah Aisyah untuk bersarung. Iya. Untuk bersarung. Dan ini menunjukkan adanya pembatasan. Dan bersarung tersebut adalah untuk menjaga. Jangan sampai bisa mengarah kepada terjadinya hubungan jima tersebut. Dan ini tentunya akan menjatuhkan ke dalam hal yang dilarang. Baik. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa secara umum yang dilarang terhadap perempuan haid adalah apa? Melakukan jima. Iya. Adapun hubungan intim atau yang semisal dengan itu tidak dilarang. Iya. Dan batasannya yang terbaiknya kalau itu dibawa kemaluan atau ditutup dengan sarung. Kemudian pembahasan berikutnya tentang masa haid yang tersedikit. Perempuan itu haid tersedikitnya berapa lama? Kata beliau, wa aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Kata Ibnu Qudamah, haid yang paling sedikit adalah 1 hari dan 1 malam. Ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah, dan ini madhab. Ini pula pendapat Imam Syafi'i dan orang-orang Hanafiyah. Pendapat Imam Syafi'i. Ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat sedikitnya 3 hari. Ya. Dan ada yang berpendapat kurang daripada itu, ada yang berpendapat lebih. Nah, dan yang benarnya di dalam masalah ini tidak ada ukuran tertentu berapa batasan tersedikitnya. Iya. Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan ukuran, hanya disebut wasaf, sifat. Qul huwa ada, dia adalah darah, ada gangguan. Kapan gangguannya ada, walaupun dia sedikit sekali, itu dihitung di masa haid. Selain itu tidak dihitung di masa haid. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Dan ini yang merupakan pendapat orang-orang Syafi'iyah dan sejumlah dari ulama Hanabilah. Ini pula yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, Syekh Shalih Fauzan dan selainnya dari para ulama kita. Bahwa batasan haid yang paling sedikit tidak ada batasannya. Paling sedikitnya berapa lama tidak ada batasannya. Baik, pembahasan berikutnya tentang masa haid terbanyak. Terbanyaknya berapa lama? Kata beliau, wa aktsaruhu 15 yauman. Paling banyaknya adalah 15 hari. Iya. Mereka berdalilkan dengan 15 hari ini, ya, sebab ini yang tercatat di kalam para ulama dari dahulu, ya, dari masa salaf dan setelahnya, dan diketemukan paling banyaknya mereka menyebut berapa? 15 hari. Karena itu disebut bahwa masa terbanyak berapa? 15 hari. Nah, dan ini juga sama dengan kesimpulan yang kuatnya, sama dengan sebelumnya. Bahwa tidak ada batasan tertentu di dalam berapa banyaknya jumlah haid itu. Karena di dalam Al-Quran disebutkan sifat. Qul huwa ada, katakan dia adalah ada. Sepanjang darah yang disifatkan sebagai darah haid itu ada, maka dia adalah haid. Tidak ada yang bisa menghalanginya dari penamaan haid. Iya. Baik. Nah, dan ini dari terjihat Syekh Ibnu Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya yang telah kita sebutkan. Nah, jadi saya simpulkan di sini bahwa untuk masa haid tersedikit dan terbanyaknya ini tidak ada batasan apa? Tidak ada batasan tertentu.
Itu pendapat yang paling kuatnya. Pembahasan yang ke-9. Tentang masa suci yang tersedikit antara dua masa haid. Nah. Sekarang perempuan haid. Dia suci. Kemudian haid suci lagi. Antara dua masa haid ini, berapa batasan sucinya? Kata Ibnu Qudamah, wa aqallut tuhri bainal haidataini 13 yawman. Batasan yang paling sedikitnya dalam kesucian antara dua haid adalah 13 hari. Nah, apa faedahnya mengetahui ini? Faedahnya begini, jadi misalnya perempuan tanggal 1 dia sudah selesai haid. Kalau keluar darah tanggal 7, ini tidak dihitung darah haid sama sekali. Sebab haid hanya boleh 13 hari lagi, paling cepatnya. Jelas ya? Hanya boleh 13 hari lagi, paling cepatnya. Nah, ini kesimpulan kalau kita mengambil pendapat Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik. Jadi beliau tegaskan di sini bahwa paling sedikitnya adalah berapa? Adalah 13 hari. Nah. Iya. Yang mengatakan 13 hari, mereka berdalilkan. Iya. Dengan sebagian asar dan sebagian dari perbuatan sahabat. Yang dari itu mereka ukur bahwa yang tersedikitnya adalah 13 hari. Hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya mereka memandang bahwa untuk ini juga tidak ada batasan tertentu berapa tersedikitnya. Iya. Dan ini insyaallah taala yang lebih kuat di dalam permasalahan ini. Nah, kemudian pembahasan yang ke-10 tentang masa suci yang terbanyak antara dua masa haid. Ya, masa suci terbanyaknya berapa? Kata Ibnu Qudamah, wala hadda li aktsarihi. Tidak ada batasan untuk terbanyaknya. Ya, tidak ada batasan. Kalau misalnya ada yang perempuan yang haid tiap 2 bulan, ya boleh saja. Kalau dia haid apa? Tiap 2 bulan. Sebab memang tidak ada batasan untuk apa? Terbanyaknya. Ya, dan ini hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Karena masalah tidak ada batasan terbanyak antara dua masa haid. Pembahasan yang ke-11, umur tersedikit seorang perempuan mungkin haid. Kata Ibnu Qudamah, wa aqallu sinnin tahidu lahul mar'a 9 sinin. Umur yang paling sedikit perempuan itu mungkin melakukan haid, mungkin keluar haid adalah pada umur berapa? 9 tahun. Jadi umur sedikit berapa? 9 tahun. Apa manfaatnya mengetahui umur tersedikit ini? Artinya kalau di umur 8 tahun keluar darah, tidak dihitung darah apa? Darah haid. Langsung dihitung darah istihadah atau langsung dihitung darah apa? Darah kotor. Jelas ya? Baik. Ini maksud dari Ibnu Qudamah. Hanya saja sebagian ulama berpendapat bahwa ini tidak ada batasan tertentu. Tidak ada batasan tertentu. Dan ini pendapat lebih kuat. Karena dalam Al-Quran dan hadits tidak ada pembatasan. Hanya disebutkan haid sebagai sifat kapan diketemukan maka berlaku hukum-hukum haid. Dan tidak disebutkan batasan umur. Yang dari maklumi ada perempuan yang haid kurang dari berapa? Kurang dari 9 tahun. Iya. Kurang dari 9 tahun. Nah, kemarin ada berita, saya baca di mana? Di negeri mana begitu? Ya. Seorang nenek, dia sudah menjadi nenek, umurnya masih 17 tahun atau 19 tahun. Ya. Dia sudah nenek, artinya sudah punya apa? Sudah punya cucu. Ya, berarti kalau dia sudah menikah, di umur 8 tahun atau 9 tahun, hamil, kemudian melahirkan lagi, ya anaknya juga di umur seperti itu, dia sudah menjadi nenek di umur tersebut. Ya. Dan memang disebut di sebagian buku fikih ya, walaupun dipertanyakan sanadnya, bahwa Imam Syafi'i katanya pernah melihat seorang nenek umurnya 21 tahun.
Ya, tapi kemarin yang saya baca itu kayaknya kurang dari 21 tahun. Ya. Jelas ya? Baik. Ini tentang jumlah atau umur tersedikitnya. Kemudian kata beliau, wa aktsaruhu sittuna. Ya. Ini pembahasan yang ke-12. Umur maksimal seorang perempuan mungkin haid. Berapa maksimalnya paling banyaknya? Kata Ibnu Qudamah paling banyaknya 60 tahun. Ya. Paling banyaknya berapa? 60 tahun. Ini mungkin diambil dari ukuran apa? Ukuran kebanyakan. Ya, kebanyakan orang mungkin paling full berapa? 60 tahun. Ya, walaupun kebanyakan perempuan ya kurang dari 60 tahun sudah apa? Sudah berhenti haidnya. Nah, tapi ini juga oleh sebagian ulama mereka berpendapat tidak ada batasan untuk ukuran paling banyaknya. Sebab orang-orang itu berbeda dalam hal yang seperti ini. Dan dibalui bahwa istri Nabi Ibrahim hamil dan melahirkan umurnya berapa? Umurnya sudah sangat tua sekali. Iya. Nah, karena itu disebut dalam Al-Quran ajuz. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa kemungkinan adanya haid bagi perempuan yang lebih daripada 60 tahun itu mungkin saja. Adalah hal yang mungkin. Karena itu di dalam pembahasan umur maksimal seorang perempuan mungkin haid, yang benarnya bahwa tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Baik, selesai sudah ya. Jadi sebenarnya di sini ada 3 pembahasan. Tentang apa tadi? Masa haid tersedikit. Kemudian yang kedua masa suci tersedikit antara 2 haid. Kemudian yang ketiga umur tersedikit. Ya, dan semuanya kita katakan bahwa tidak ada apa? Tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Ya. Kemudian berikutnya ya, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan tentang perempuan pemula dalam haid. Ya. Dan ini termasuk pembahasan-pembahasan penting di pembahasan haid. Dari fikih yang perlu diperhatikan. Kata beliau wal mubtada'a, dan seorang perempuan yang pemula idza ra'atid dam, apabila dia telah melihat darah liwaqtin tahidu fi mithlihi, pada waktu yang dia haid pada semisal dengan itu. Ya, maksudnya Ibnu Qudamah kan pendapatnya perempuan itu umur paling sedikitnya dia bisa haid berapa? 9 tahun. Ya, jadi kalau dia umur 9 tahun, itu layak dia haid, tidak ada masalah. Ini yang dihitung oleh Ibnu Qudamah. Tapi kalau dia kurang dari 9 tahun, ini tidak masuk di pembahasan beliau di sini. Karena itu beliau ikat bahasa beliau. Beliau katakan apabila dia melihat darah di waktu yang mungkin orang yang semisal dengannya haid di masa seperti itu. Ya. Kalau dia melihat darah, kata Ibnu Qudamah jalasat. Dia duduk. Ini istilah ya dalam pembahasan haid. Kalau datang haidnya disuruh duduk di haid itu. Artinya apa disuruh duduk? Artinya disuruh menjalani haid tersebut. Itu maknanya ya. Ya. Jadi dipahami saja. Kalau kata jalasat artinya dia jalani haidnya. Dianggap sebagai haid. Ya jalasat. Dia duduk. Dianggap hal tersebut sebagai darah haid. Dia tinggalkan sholat, puasa. Tidak boleh dia melakukan ibadah yang ada kaitannya dengan haid itu tadi yang dilarang. Baik. Dia duduk. Iya. Duduknya berapa lama? Nah, di sini Ibnu Qudamah rahimahullah ya, mulai masuk memberikan rincian. Atau sebelumnya saya kembali kita lihat di poin ya, poin yang berapa sekarang ini? Poin yang ke-13 ya. Perempuan pemula dalam hal haid. Yang pertama, ukuran yang membatasi sehingga dia haid. Itu sudah kita katakan ya, dia melihat darah di waktu yang mungkin dan dia haid. Kemudian yang kedua, batasan minimal keluarnya darah yang teranggap haid. Ya. Kata beliau, faidan qata
apabila telah terputus. Ya, maksudnya darah yang keluar ini perempuan yang pemula, belum pernah dia haid sama sekali. Ya, pemula itu perempuan yang belum pernah apa? Haid sama sekali. Itu pemula ya namanya. Ya. Kalau dia keluar haidnya, dia jalani haid itu. Nah, sampai berapa lama dia jalani? Nah, ini rinciannya. Kata Ibnu Qudamah, fa idzan qata bi aqall min yawmin wa laila falaysa bihaid. Kalau ternyata darahnya berhenti kurang dari 1 hari 1 malam, itu tidak dianggap haid. Itu bukan darah haid namanya. Ini pendapat siapa? Ibnu Qudamah dibangun di atas pendapat beliau tadi di umur seorang perempuan atau masa yang paling sedikit seorang perempuan haid berapa? 1 hari 1 malam. Tapi dibangun di atas pendapat yang kita sebutkan bahwa tidak ada batasan tertentu dalam hal ini, tidak ada batasan minimal maupun maksimal dalam hal ini, maka yang benarnya, kalau memang itu sifatnya, cirinya adalah ciri darah haid, maka dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai darah haid. Itu yang benarnya. Jadi kalau sifatnya adalah sifat darah haid, walaupun waktunya 1 hari saja, dia waktunya cuma 12 jam saja keluarnya, atau 6 jam saja, maka dia dianggap sebagai darah apa? Darah haid. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, katakan itu adalah gangguan. Dan ini sudah ada darahnya. Sifatnya adalah darah haid. Maka dia tampak sebagai darah haid yang mengganggu, dianggap sebagai darah haid. Ya, jelas ya? Kemudian yang kedua, batasan maksimal dia teranggap haid. Kata beliau, wa in jawaza dzalika walam ya'bur aktsar al-haid fa huwa haid. Kalau dia sudah lebih sehari semalam, ya, dan tidak melewati batasan kebanyakan haid, maka dia dianggap haid. Batasan kebanyakannya berapa kalau Ibnu Qudamah? 15 hari. Jadi kalau keluar lebih dari sehari semalam, tidak lewat 15 hari, maka ini dihitung apa oleh Ibnu Qudamah? Dihitung haid. Tapi kapan lebih daripada itu tidak dihitung haid namanya. Tapi dihitung istihadah. Dihitung istihadah kalau dia sudah keluar sampai 16 hari, 17 hari. Jelas ya? Dan ini juga pendapat yang lebih kuat, dikatakan bahwasanya apa? Bahwasanya darah haid itu tidak ada batasan maksimalnya. Ya, tentang berapa lama keluarnya. Sepanjang dia terdapat padanya sifat haid, ciri-ciri darah haid, maka dihukumi sebagai darah haid. Ya, pembahasan berikutnya kapan terhitung memiliki kebiasaan. Ini termasuk kaidah penting. Ya. Bagi seorang perempuan ya mengukur. Ya. Karena perempuan itu ada yang memiliki kebiasaan. Ya. Dan kalau terjadi pertentangan antara kebiasaan, istihadah, tamyiz, ya, maka yang didahulukan adalah apa? Kebiasaannya. Nah, kata Ibnu Qudamah, fa idza takarrara 3 ashhurin bima'na wahidin sara adatan. Apabila telah berulang selama 3 bulan dengan makna yang sama, maka itu dianggap sebagai apa? Suatu kebiasaan. Apa dalilnya harus berulang 3 bulan, 3 kali? Dalilnya diambil dari sisi bahasa. Sebab ada dari kata muawadah. Muawadah itu yang berulang. Dan sesuatu yang berulang terbiasa paling sedikitnya 3 kali. Paling sedikitnya berapa? 3 kali. Jadi ini ukuran diambil dari sisi bahasa. Diambil dari sisi bahasa. Ya. Dan ini dijadikan i'tibar oleh para ulama kita. Dijadikan ukuran dan sandaran oleh para ulama kita. Nah. Iya. Baik. Iya. Jadi sekali lagi menghitung adanya kebiasaan kalau berulang berapa? 3 kali. Tapi ingat bahasa Ibnu Qudamah, bima'na wahidin, dengan makna yang sama. Jadi kalau bulan ini dia haid 5 hari, bulan depannya 5 hari, bulan depannya berapa? 5 hari. Maka di sini dia sudah apa? Dikatakan kebiasaan haidnya berapa?
hari. Seorang perempuan suci 25 hari setelahnya dia haid. Suci 25 hari setelahnya dia haid. Suci 25 hari setelahnya dia haid. Maka dikatakan masa sucinya biasanya berapa? 25 hari. Jelas ya? Baik, ini kebiasaan. Semana. Tapi kalau hari ini haidnya 5 hari, besoknya bulan depannya 6 hari, bulan depannya lagi 7 hari. Hah? Berapa kebiasaannya? Hah? Ini belum punya kebiasaan namanya. Tapi kalau bulan keempat, kelima, keenam, 5 hari, 6 hari, 7 hari, ya, bulan ke-7, 8, 9, 5 hari, 6 hari, 7 hari, maka kita katakan bahwa perempuan ini punya 3 kebiasaan. Ya. Punya berapa? Punya 3 kebiasaan. 5, 6, atau apa? Atau 7. Sebab ada perempuan seperti itu. Kadang dia 5, kadang dia 6, kadang dia apa? Dia 7. Ya. Baik. Jelas sampai sini? Nah, ini cara menghitung kebiasaan ya. Dan ini yang lebih kuat. Ada sebagian yang berpendapat bahwa kebiasaan cukup dengan 1 kali saja. Iya. Dan ini pendapat tidak kuat. Nah, sebab mengukur kebiasaan itu dengan keberulangan. Ya, dengan keberulangan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan hal tersebut. Menggunakan hal tersebut. Ya. Nah, di sini di sebagian syarah ada yang menyebutkan tentang bolehnya menghitung dengan 1 kali. Dan dia bawakan hadits dalil litanzur ila adadil layali wal ayyam. Lihat kepada jumlah hari dan malam. Dia sebutkan jumlah di situ. Ya. Nah itu dia katakan katanya diarahkan kepada jumlah haidnya yang telah lalu di bulan lalu. Ya, dan ini sebenarnya riwayat yang ada di sini riwayat dengan mana? Di riwayat yang lainnya disebutkan dengan kadar. Ya. Kadar al-ayyami allati kunti tahidina fihi. Sejumlah hari yang biasanya kamu haid di situ. Dikembalikan lagi kepada kebiasaan di riwayat yang lain. Jelas ya? Maka kembali kepada kebiasaan ini adalah sebuah hal yang dipahami dari hadits Nabi dan juga dikuatkan dari sisi bahasa. Nah, ini yang dipakai oleh kebanyakan ulama kita. Saya nggak tahu dari masyayikh kita di masa ini yang memberikan fatwa selain daripada hal ini. Nah, ya, dari Syekh Mukbil rahimahullah, saya di pembahasan haid ini, ya mungkin hampir setiap pembahasan yang berlalu saya tanyakan kepada beliau beberapa hal-hal yang berkaitan khusus. Termasuk di sini saya tanyakan kepada beliau berapa kali seorang perempuan dianggap memiliki kebiasaan. Beliau katakan 3 kali. Nah, dan juga Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan hal tersebut di dalam syarahnya yang beliau tarjih. Dan itu pula yang ditarjih oleh guru kita Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan selainnya dari para ulama kita. Secara umum dari yang saya ketahui menyelisihi tentang hal ini. Baik. Jadi mengukur kebiasaan dihitung sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya kita akan masuk ya di pembahasan tentang istihadah. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa in abara faz-zaid istihadatun. Kalau ternyata sudah melampaui, maka tambahannya itu dihitung sebagai darah apa? Sebagai darah istihadah. Ya, jadi kalau misalnya sudah lewat 15 hari, maka lebihnya itu dihitung sebagai darah apa? Darah istihadah. Baik, istihadah itu apa? Istihadah adalah jarayan ad-dam min farjil mar'a min ghairi awalihi. Mengalirnya darah dari kemaluan perempuan bukan pada waktunya. Bukan pada waktunya. Itu istihadah. Ya. Ini disebut dengan apa? Istihadah. Iya. Jadi seorang perempuan keluar darinya darah. Ya, bukan darah haid. Karena darah istihadah itu karena urat yang keluar. Ya, karena Nabi menyatakan hal tersebut, innama dzalika irq. Ya. Itu hanyalah apa? Hanyalah urat. Beda dengan darah apa? Darah haid yang keluar dari rahim. Ya. Jadi darah istihadah ini
Di sini Ibnu Qudamah menganggap kalau sudah lewat 15 hari, darahnya terus keluar, ini bukan darah haid lagi namanya. Ini darah istihadah. Darah istihadah. Iya. Apa konsekuensinya kalau ada istihadah? Kata, baik. Iya. Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan di sini beberapa konsekuensi kalau seorang perempuan itu istihadah. Kata beliau wa 'alaiha, dan ini pembahasan yang ke-15 ya, kewajiban perempuan istihadah. Wa 'alaiha an taktasila inda akhiril haid. Kewajibannya adalah mandi iya, di akhir haidnya. Kewajibannya adalah mandi di akhir haidnya. Baik. Ini tentang perempuan istihadah. Apabila dia sudah selesai akhir haidnya, ya. Misalnya dia punya kebiasaan haid 7 hari. Masih keluar darah. Lewat 7 hari itu masih keluar darah. Ya. Maka darah yang keluar dibiarkan saja. Sepanjang haidnya 7 hari, maka dia wajib apa? Wajib mandi di situ. Iya, di akhir haidnya. Ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Da'is salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha. Tsumma igtasili wa shalli." Tinggalkanlah salat sebanyak hari engkau tinggalkan, hari yang biasanya kamu haid. Ya, jadi dihitung oleh Nabi hari yang biasanya haid saja. Ya. Kalau sudah sampai kepada hari tersebut yang biasanya dia haid, sudah berada di akhirnya, kata beliau, igtasili, mandilah, wa shalli, dan lakukan salat. Ya, diperintah untuk mandi dan diperintah untuk melakukan salat. Dan ini hadits, dan ini tentunya tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah mencuci kemaluannya. Kata Ibnu Qudamah, wa tagsila farjaha. Iya, dan mencuci kemaluannya. Nah, sebab Nabi bersabda, fagsiri ankidam, cucilah darah dari engkau. Cucilah darah dari engkau. Di dalam hadits Aisyah ya, riwayat Bukhari Muslim. Nah, kemudian kewajiban yang ketiga, melapisi kemaluan dengan kain. Kata Ibnu Qudamah, wa ta'sibaha, diberi asab yang melapisi, kain yang melapisi. Ya, pakai kain sekarang ini ya banyak fasilitas ya bisa dipakai oleh perempuan. Nah, pembalut atau yang semisal dengannya. Iya. Dan ini tentunya untuk menjaga. Iya. Jangan sampai darah itu berjatuhan. Dan ini makna ada di dalam sejumlah hadis. Iya. Di antaranya adalah dalam sebuah riwayat dari Ummu Salamah disahihkan oleh An-Nawawi, ya walaupun disahihkan oleh An-Nawawi di Al-Khulafah, dikatakan summa litastasfir bi thawbin, kemudian hendaknya dia melakukan istisfar menggunakan kain, yaitu dia balut, dia tutup dengan kain. Dan hadits Ummu Salamah juga di dalam riwayat siapa? Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ketika beliau haid, ya, baru keluar darah haidnya, beliau langsung mengganti pakaiannya dengan pakaian yang biasa dia pakai haid. Yang menunjukkan bahwa dari kebiasaan perempuan yang haid di masa Nabi, mereka tidak membiarkan darah haid itu bertebaran di mana-mana atau menjadi gangguan bagi orang lain atau gangguan bagi pakaian yang lain. Ada pakaian khususnya dia pakai untuk melakukan haid di situ. Baik. Tapi sekarang ini sudah banyak kemudahan ya. Hal-hal yang dahulu itu mungkin agak sulit seorang menjaganya, tapi di masa ini adalah hal yang hal yang dimudahkan. Baik. Kemudian yang keempat, berwudu setiap kali mengerjakan salat. Kata Ibnu Qudamah, wa tatawadda li waqti kulli salat. Dia berwudu setiap kali melakukan salat. Dan ini berdasarkan perintah di dalam hadits kepada perempuan yang istihadah
Ya. Bahwa Nabi memerintah untuk berwudu setiap kali sholat. Tawaddai li kulli sholat. Berwudulah setiap kali apa? Setiap kali sholat. Ada dalam riwayat Al-Bukhari perintah berwudu. Hanya saja riwayatnya dikritik oleh Ad-Daruqutni. Ya, dari Imam Muslim sendiri di sahihnya beliau katakan ada satu huruf kami tinggalkan dengan sengaja. Maksudnya itu yang disebut oleh Al-Bukhari. Dan juga disebut oleh An-Nasai pelemahannya, Ibnu Abdul Bar dan selainnya. Ya, dan memang riwayat orang yang menambah riwayat berwudulah tiap kali sholat itu hanya Hamad bin Zaid, Hamad bin Salamah dan 5 orang rawi, sedangkan yang menyelisihinya lebih dari 30 rawi yang tidak menyebutkannya. Karena itu siapa yang berpendapat bahwa berwudu tiap kali sholat ini ada kelemahan, itu lebih kuat saya kira. Iya. Nah, jadi perempuan yang istihadah tidak mesti berwudu tiap kali apa? Tiap kali sholat. Tidak mesti berwudu tiap kali sholat. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya mengerjakan sholat wajib. Ya, sebab dia istihadah bukan haid ya. Dan yang dilarang sholat itu adalah perempuan yang apa? Perempuan yang haid. Ya, adapun perempuan yang istihadah, ya tetap diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasalli dan sholatlah kamu. Ya, kalau haidnya sudah selesai, walaupun keluar darah, tetap diperintah sholat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan hukum terhadap orang yang mengalami salasul baul, kencing yang tidak dapat ditahan, atau kondisi yang semakna dengan itu. Ya. Kata beliau, wa kada hukmu man bihi salasul bauli wa man fi ma'nahu. Demikian pula hukumnya bagi orang yang padanya ada salasul baul dan yang semakna dengannya. Ini pengkiasan ya. Kenapa dikiaskan? Sebab maknanya sama. Istihadah itu dia darah yang keluar bukan pada waktunya. Darah yang keluar bukan pada waktunya. Di luar hal yang biasanya dari seorang perempuan. Demikian pula orang yang kencingnya tidak bisa ditahan. Ini tidak biasanya terjadi. Dan yang semakna dengan itu. Ya. Semakna dengan itu seperti orang yang mimisannya keluar terus. Ini bagi orang yang berpendapat bahwa keluar dari mimisan adalah apa? Batalkan wudu. Walaupun kita sudah terangkan ya bahwa itu tidak apa? Tidak membatalkan wudu. Karena itu Ibnu Qudamah sebutkan waman fi makna. Siapa yang semakna dengannya? Iya. Siapa yang semakna dengannya? Baik. Cara umum bahwa hukum-hukum untuk orang-orang yang memiliki salasul baul dan semisal dengannya itu diberikan keringanan di dalam syarat, diberikan keringanan. Ya, boleh dia melakukan sholat walaupun kencingnya keluar, sebagaimana orang yang darah istihadahnya keluar tetap melakukan apa? Melakukan sholat. Nah, hanya saja ya sebelum dia sholat dia bersihkan darah atau kencing yang ada. Setelah itu dia memakai hal yang baru. Ya, kemudian dia sholat. Apa yang keluar setelah itu dia biarkan saja. Dia tetap lanjutkan sholatnya. Sebab ini hal dia tidak bisa menghindarinya. Baik, selesai pembahasan yang ke-16. Berikutnya pembahasan yang ke-17, beberapa kondisi apabila bertentangan antara darah istihadah dan darah haid. Ya, dan ini sebenarnya termasuk inti pembahasan. Ya, dan di sini termasuk letak rumitnya pembahasan haid ini. Ya, kalau darahnya keluar normal biasa perempuan itu, tiap bulannya 5 hari, tiap bulannya 5 hari, tiap bulannya 5 hari. Ya, tidak pernah ada darah yang lain yang keluar, maka ini normal biasa. Tapi kalau darahnya kadang keluar merah, kadang keluar hitam, kadang 5 hari, kadang 7 hari. Ya. Nah, ini yang apa? Yang berat. Jelas ya? Apalagi kalau dia pemula. Baru saja haid, darahnya keluar hitam merah. Ya. Kemudian jumlah harinya dia juga belum punya. Atau perempuan yang lupa masa haidnya, yang akan datang nanti muhayyirah. Ya. Ini diantara yang paling rumit. Nah, karena itu salah satu dari 2 pembahasan fikih yang disebut oleh Ibnu Taimiyah yang paling berat di pembahasan fikih adalah pembahasan perempuan yang bingung. Ya. Dan ini satu pembahasan di Kitabul Haid, kata Ibnu Taimiyah yang paling rumit di pembahasan apa? Di pembahasan fikih. Salah satunya. Nah,
Baik, kita akan rinci apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini dan kita terangkan insyaallah taala hal yang mudah-mudahan bisa memperjelasnya. Kata beliau rahimahullah, yang pertama bila seorang perempuan memiliki kebiasaan haid. Kata beliau fa idza istamarra bihad dam fi syahril akhar. Kalau misalnya darah haid ini, darah istihadah ini terus keluar. Iya. Fi syahril akhar sampai ke bulan berikutnya. Jadi darah terus keluar. Nah di sini kan repot sudah. Darahnya keluar terus. Tidak pernah berhenti. Dari istihadahnya. Apa yang dia lakukan? Ya. Pertama, bila seorang perempuan memiliki kebiasaan. Kata beliau, fa in kanat mu'tadatan fahaidhuha ayyamu adatiha. Nah ini pokoknya. Kalau dia punya kebiasaan, maka haidnya adalah sesuai dengan apa? Kebiasaannya. Ada perempuan misalnya, biasanya dia haid tanggal berapa hari? 5 hari biasanya haid. Dan biasanya dia haid tiap 25 hari. Dia sudah tahu kalau sudah suci 5 hari, 25 hari berikutnya dia apa? Dia haid. Iya. Ini punya kebiasaan. Jadi walaupun darah keluar sepanjang bulan, ya, itu tidak menjadi masalah baginya. Walaupun darah di masa haid ada merah, ada hitam, bercampur-campur, antara sifat darah haid dan darah istihadah bercampur, itu tidak masalah baginya. Sebab dia ukur dia punya kebiasaan. Kebiasaannya 5 hari, setiap 25 hari, pasti itu adalah waktu apa? Waktu haid. Maka kalau dia memiliki kebiasaan, yang dihitung adalah apa? Yang dihitung adalah kebiasaannya. Baik. Dipahami ini ya? Ini poin yang pertama. Yang kedua. Jika seorang perempuan tidak memiliki kebiasaan haid. Tapi memiliki tamyiz. Ya. Kata Ibnu Qudamah. Wa illam takun mu'tadatan. Wa kana laha tamyiz. Andai kata perempuan itu tidak memiliki kebiasaan. Bukan mu'tadah. Dan si perempuan memiliki tamyiz. Dia bisa membedakan. Atau darahnya bisa dibedakan darah itu. Iya. Baik. Sekarang penjelasan tentang tamyiz. Ini perempuan yang berapa tadi? Tadi berapa golongan perempuan saya sebut? Ada 5. Perempuan pemula. Perempuan yang memiliki kebiasaan mu'tadah. Yang kedua tadi yang 3. Perempuan yang mumayyizah, memiliki tamyiz. Yang keempat, perempuan istihadah. Yang kelima, perempuan bingung, muhayyirah. 5 ya. Kita sudah bahas 4 sekarang, ini yang keempat. Perempuan pemula sudah, istihadah sudah. Tadi mu'tadah sudah. Sekarang mumayyizah. Dia tidak punya kebiasaan. Dia punya tamyiz. Darahnya bisa dibedakan. Nah, apa ini tamyiz? Bagaimana membedakan darah? Nah, ini termasuk hal yang penting untuk diperhatikan. Ibnu Qudamah berkata, cara membedakannya. Nah, itu saya beri poinnya di dalam ketentuan tamyiz. Perbedaan antara darah istihadah dan darah apa? Darah haid. Wa huwa yakuna ba'du damiha aswada thakhinan wa ba'daha raqiqan ahmar. فحيضها زمن الأسود السخين زمن الأسود السخين. Kata beliau, tamyiz itu cara membedakannya begini. Kalau sebagian darahnya hitam tebal, ya, dan sebagian darahnya lagi lembut merah, maka di masa darah itu hitam tebal, itu adalah masa apa? Masa haidnya. Ini kalau dia punya tamyiz. Betul tidak punya kebiasaan dia. Darah haidnya tidak keluar kebiasaan. Tapi kalau dia istihadah. Begitu di masa istihadah darahnya merah. Tipis. Tapi di masa haid darahnya warna apa? Warna hitam. Ini namanya tamyiz. Memiliki pembeda. Jelas ya? Memiliki pembeda. Ya, supaya seorang perempuan ya mengetahui dan bisa mengenal tamyiz itu, saya sekarang akan berikan cara membedakan antara darah istihadah dan darah apa?
darah haid. Iya. Nah ini penting ya bagi siapa yang ingin mengetahui tamyiz. Dia harus mengetahui 5 perbedaan antara darah istihadah dan darah apa? Darah haid. Perbedaan yang pertama dari sisi warnanya. Kalau darah haid itu warnanya apa? Warnanya hitam. Dan darah istihadah warnanya merah. Ini perbedaan dari sisi warna. Perbedaan yang kedua dari sisi ketebalan. Darah haid, darah yang kental tebal. Darah istihadah, darah lembut, tipis. Iya. Perbedaan yang ketiga dari sisi baunya. Ya. Darah haid itu baunya tidak enak. Sedangkan darah istihadah baunya seperti darah biasa. Ya, seperti darah apa? Darah biasa. Bahkan mungkin boleh dikatakan tidak berbau. Karena dia darah apa? Darah biasa. Kemudian perbedaan yang keempat dari sisi kebergumpalannya setelah keluar. Kalau darah haid, begitu dia keluar, misalnya darah itu berkumpul, dia tidak menggumpal lagi, tidak. Tetap saja darah itu, dia tidak menggumpal. Dia kata keluar menetes misalnya, dia akan berbentuk darah, tidak akan mengental, tidak bergumpal. Jelas ya? Berbeda dengan darah apa? Istihadah. Darah istihadah itu kalau pernah lihat orang menyembelih sapi, kambing, darah itu dibiarkan dia menggumpal atau tidak? Menggumpal. Itu umumnya darah. Sebab darah istihadah keluar dari urat. Begitu keluar, dibiarkan dia akan menggumpal. Jelas ya? Ini perbedaan dari sisi yang keberapa? Keempat. Perbedaan dari sisi yang kelima dari tempat keluarnya. Kalau darah haid keluar dari rahim, darah istihadah keluarnya dari mana? Dari urat pecah. Iya. Dan ini yang memberikan pengaruh kenapa dia berbau, kenapa dia tidak menggumpal. Karena ini tempat keluarnya yang berbeda. Asal keluarnya. Baik, ini 5 perbedaan. Kalau ini diketahui, maka insyaallah ta'ala ya seorang akan mampu membedakan mana darah haid dan mana darah apa? Mana darah istihadah. Iya. Baik. Jadi yang dimaksud dengan tamyiz di sini, dia memiliki tamyiz, darah si perempuan itu sendiri mumayyiz. Bisa dibedakan. Darah perempuan itu sendiri. Bukan si perempuannya ahli membedakan. Kalau ahli membedakan, semua orang pandai membedakan. Tapi kalau darahnya sendiri tidak bisa dibedakan, bagaimana caranya dia membedakan? Jelas ya? Baik. Jadi maksudnya itu kalau masa istihadah, darahnya merah. Sifatnya sifat apa? Istihadah. Kalau masa haid, sifatnya sifat-sifat apa? Sifat-sifat haid. Ya. Jelas ya? Tapi kalau yang menjadi masalah adalah ya, perempuan yang berikutnya. Ini yang paling masalah. Nah. Ya. Darahnya tidak bisa dibedakan. Hari ini merah, besoknya hitam. Besok merah, besok hitam. Dia tidak punya kebiasaan. Nah, mau dihukumi bagaimana? Satu suci, besok haid. Besok suci, besok haid. Kayaknya tidak mungkin kan? Ya. Baik. Ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Di kelanjutan pembahasan. Nah, ini pembahasan yang keberapa? Di bagian C ya, 17C. Jika seorang perempuan tidak memiliki kebiasaan haid, juga tidak memiliki tamyiz. Kata beliau, wa in kanat mubtada'ah. Jika perempuan ini dia pemula, au nasiyatan li adatiha, atau dia lupa terhadap adatnya. Nah, ini yang saya bilang, perempuan yang lupa terhadap kebiasaannya ini yang muhayyirah. Walaupun muhayyirah itu sebenarnya ya, tergambar pada 2. Perempuan yang bingung itu, perempuan yang tidak bisa menentukan darahnya itu apa? Sebab bingungnya begini. Dia tidak punya kebiasaan. Ya, atau dulu dia punya kebiasaan tapi setelah tahun ini hamil.
besoknya belum lagi baru saja selesai nifas hamil lagi. Ya. Tahun berikutnya hamil. 5 tahun berturut-turut hamil. Ya. Lupa sudah kebiasaan haidnya. Begitu keluar haid, dia bingung. Kemarin saya haidnya berapa lama ya? Ya. Karena sudah waktu yang berlalu. Jadi dia dianggap tidak memiliki haid sudah. Tidak memiliki kebiasaan haid sudah. Nah. Dan menjadi masalah darah ketika keluar. Bercampur. Mungkin darahnya hari ini merah. Mungkin besoknya hitam. Iya. Mungkin besoknya besoknya hitam. Ini bagaimana caranya menentukan? Mau dikasih hukum ke perempuan yang memiliki kebiasaan. Tidak ada kebiasaannya. Ingin dipakai metode tamyiz. Tidak mampu dia bedakan darahnya. Makanya perempuan ini dikatakan perempuan yang bingung. Jelas ya? Inilah ilmu muhayyirah. Nah. Dan ini ijtihad para ulama di dalam hal ini. Beraneka ragam. Ya, di dalam menentukannya. Sehingga di dalam ta'lil untuk hukum-hukum ini. Banyak sekali cabang pembahasan yang dibahas. Hanya saya berikan kesimpulan. Sebab ini kita pembahasannya memang pembahasan hanya menyimpulkan. Ya. Kesimpulannya bahwa perempuan yang seperti ini itu ikut kepada kebanyakan perempuan. Ikut kepada kebanyakan perempuan. Ya, dan kebanyakan perempuan itu haidnya 6 atau 7 hari. Itu haid kebanyakan perempuan. Ya, kalau dia baru saja haid atau dia lupa akan kebiasaan haidnya, ya, darahnya bercampur-campur, tidak bisa ditamyiz, maka di sini dikatakan bahwa dia menjalani masa haid 6 hari saja atau 7 hari saja. Lebih daripada itu, dia hitung sebagai Sebagai darah kotor. Dihitung sebagai darah kotor. Ini kesimpulannya. Kesimpulan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, ya, dan kebanyakan dari masyayikh yang guru-guru kita yang memberi fatwa memfatwakan di atas kesimpulan ini. Sebab ini kesimpulan yang paling mudah mencocoki kaidah-kaidah syar'i dari sisi penggunaan kebiasaan, penggunaan urf, dan menghidupkan makna-makna pembahasan di dalam pembahasan haid ini. Baik. Nah. Iya. Jadi dengan ini selesai sudah ya pembahasan. Dan saya simpulkan kembali. Jadi perempuan ada berapa golongan? Ada 5. Yang pertama, perempuan pemula. Pemula ini, ya, hukumnya kalau dia pemula. Nah, kalau darah yang keluar warnanya hitam, maka dia ikuti darah yang hitam ini. Misalnya keluar darah hitam sampai 7 hari, setelah 7 hari berhenti, maka itu haid pertamanya. Jelas ya? Kalau dia bercampur langsung antara istihadah dan haid pada pemula, maka dia ikuti. Kalau di masa hitam, dia hitung haid. Di masa merah, dia hitung darah istihadah. Ya, tapi kalau tidak bisa dibedakan, hari ini merah, atau pagi ini merah, sorenya hitam, dan seterusnya, maka dia ikut kepada kebiasaan kebanyakan perempuan. 6 atau 7 hari. Perempuan yang kedua apa tadi? Al-Mu'tadah yang memiliki kebiasaan. Kalau dia memiliki kebiasaan, ini yang paling mudah. Dia ikuti Dia ikuti kebiasaannya. Ini yang paling mudah. Kalau ada yang bertanya, kebiasaan saya 5 hari haid. Tapi pas masuk waktu kebiasaan, ternyata warna darahnya bukan warna hitam, warna merah. Dia hitung haid atau tidak? Jawabannya, warna darah tidak diperhitungkan sekarang. Yang dihitung adalah kebiasaan. Dianggap sebagai haid. Demikian pula, kalau dia punya kebiasaan 5 hari. Ternyata hari ke-6 keluar darah masih warna hitam. Persis darah haid. Hari yang ke-6 ini dihitung haid atau tidak? Tidak. Tapi itu dihitung darah kotor. Kenapa saya tidak katakan darah istihadah? Karena darah istihadah warnanya merah. Ya, cocoknya dianggap darah darah kotor. Ya, sebab umumnya gitu. Kalau bukan istihadah, bukan darah haid biasa, dihitung darah damun fasid. Darah kotor.
darah rusak. Jelas ya? Baik. Nah, ini yang paling mudahnya sudah. Kalau dia memiliki kebiasaan. Yang ketiga, kalau memiliki apa? Tamyiz. Kalau dia memiliki tamyiz, maka dia beramal dengan tamyiznya. Ya, jadi sebatas hitam, walaupun berbeda bulan ini misalnya keluar 5 hari, bulan depan keluar 6 hari, bulan berikutnya 7 hari. Tapi sepanjang dia hitam terus, kalau ada istihadah warnanya merah, maka ini tidak ada masalah. Dia ikuti sebanyak dia apa? Dia haid, walaupun tidak menentu. Walaupun apa? Tidak menentu dan berubah-ubah. Ya, dan sebagian perempuan ada yang seperti ini ya. Ada yang 4 hari, 5 hari, ada yang 8 hari. Ya. Dia hanya keluar darah saja hitam, tapi tidak tentu berapa banyak keluarnya dan tidak ada kebiasaannya. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang keempat, perempuan yang istihadah. Istihadah ini, ya. Ini adalah perempuan yang tidak haid. Jadi darah saja. Kalau dia keluarnya merah, maka hukumnya dia bukan perempuan yang haid. Nah, kemudian yang kelima adalah al-muhayyirah. Yang bingung tadi ini penyelesaiannya. Kalau dia bingung, maka dia ikut kepada apa? Kebanyakan perempuan. Baik, selesai sudah ya. Pembahasan yang ke-18. Mungkinkah perempuan hamil itu mengalami haid? Ibnu Qudamah menegaskan, wal hamilu la tahid. Perempuan yang hamil itu tidak bisa haid. Ini pendapat sejumlah ulama. Iya. Mereka berdalilkan bahwa perempuan yang hamil tidak bisa haid ya dengan beberapa dalil. Ya, di antara dalil tersebut mereka katakan bahwa Nabi ketika Ibnu Umar mentalak istrinya di masa haid, beliau perintah untuk rujuk. Kemudian beliau katakan, silahkan kalau kamu talak di masa suci atau di masa dia hamil. Ya. Andai kata dia hamil itu mungkin dia haid, maka oleh Nabi tidak mungkin diperintah untuk apa? Ditalak di masa apa? Di masa hamil. Iya. Baik. Kemudian haid itu dijadikan oleh syariat di pembahasan istibra. Bahwa kosongnya rahim dengan tanda apa? Keluarnya haid 1 kali. Istibra. Iya. Ini dalil yang kedua. Nah. Dan ada dalil-dalil yang lain yang menegaskan bahwa perempuan yang hamil tidak bisa haid. Tapi di sisi lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan ini pendapat orang-orang Malikiyah, Syafi'iyah, salah satu pendapat di mazhab Imam Ahmad, bahwa perempuan yang hamil mungkin bisa haid. Mungkin dia bisa haid. Dan tidak ada yang bisa menahan hal tersebut. Kalau misalnya keluar darah haid, ciri-cirinya seperti ciri-ciri darah haid, siapa yang menganggapnya tidak mungkin? Nah, jelas ya? Baik. Dan dari pendapat ini, mereka secara umum mengambil ketentuan bahwa darah haid itu ditentukan dengan sifat. Kapan sifat itu ada, maka dia adalah darah haid yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Berlaku padanya hukum-hukum haid. Nah, hanya saja ini pendapat, ya. Walaupun sebenarnya dipertimbangkan, hanya saja di hitungan kedokteran sekarang ini, ya, mereka mengatakan bahwa darah yang keluar dari perempuan, ya, dan mirip darah haid, itu sebenarnya bukan darah haid, tapi darah penyakit. Ya, mereka sebutkan. Nah, ala kulli hal ya, yang jelas di dalam masalah ini ada 2 pendapat, ya, di kalangan para ulama. Walaupun misalnya ada kandungan hukum yang dibangun di atas perbedaan pendapat ini, ya. Namun apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini adalah hal yang didukung dengan apa? Dengan dalil-dalil yang kuat. Ya, dan dimaklumi ya kalau saya nggak salah di pembahasan Durrul Bahiyah kemarin, lalu Imam Syaukani juga yang menyebutkan mungkin untuk hamil ya, dan semisal dengan itu. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir, hukum darah yang keluar dari perempuan hamil. Kata beliau, illa an taraddama qabla wiladatiha bi yawmin aw yawmaini fayakuna dama nifas. Kata beliau, kecuali kalau dia melihat darah sehari, 2 hari atau 3 hari sebelum melahirkan. Sehari atau 2 hari sebelum melahirkan. Ya, maka itu dihitung sebagai darah apa? Darah nifas.
Fayakunu dama nifasin. Dihitung sebagai darah nifas. Nah, jadi darah kalau keluar ada keterkaitannya dengan kelahiran, nah itu dihitung darah nifas. Dan ini insyaallah ta'ala akan datang di pembahasan nifas yang akan kita bahas di bab setelahnya. Baik, dengan ini selesai sudah pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang haid.